Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau share ada beberapa profesi yang bisa kamu lakukan jika kamu kepingin dapat uang yang besar tapi kamu cuma punya modal yang minim. Sebenarnya mungkin nggak sih seperti itu? Jawabannya sangat mungkin. Hari ini kita itu nggak usah terlalu fokus dengan modal gitu ya, karena ada banyak sekali peluang di internet, digital, dan nggak cuma digital aja ya, di offline pun juga bisa, yang bisa kamu hasilkan. Kau bisa menghasilkan uang yang besar dengan modal yang minim. Simak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat buat kamu. By the way, kalau kamu baru nyimak video-video di channel ini, ya saya ucapkan selamat datang. Kalau kamu suka pengembangan diri atau apapun yang bikin kamu naik level dan pingin kamu bisa lebih berhasil meningkatkan penghasilan, baik bisnis, finansial maupun spiritual, kamu cocok deh nonton channel ini. Karena sudah lebih dari 600 video sudah aku upload di channel ini. Dan kalian juga bisa tinggalkan doa terbaik di komentar, tuliskan di bawah agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya jika banyak yang amin, insya Allah doanya akan cepat terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya juga udah buka ya Telegram official yang Sundawa. Kalian bisa masuk linknya di deskripsi sehingga kalian bisa berkomunikasi langsung dengan saya. Oke, let's go ke videonya. Ngomongin tentang penghasilan itu bukan hal yang tabu lagi ya kalau kita ngomongin di hari ini. Banyak sekali orang-orang yang kepingin punya penghasilan yang gede banget. Apalagi di era media sosial nih, banyak sekali yang pamer-pamer, penghasilanku sekian dan sekian. Nah pertanyaannya, apakah semua itu harus dengan modal besar? Jawabannya enggak. Sekali lagi, bukan modal uang yang dibutuhkan. Tetapi, oke, simak video ini, saya akan share beberapa profesi yang bisa kamu lakukan dan itu akan bisa bikin kamu punya penghasilan yang gede juga. Yang pertama adalah dropshipper ya. Kenapa saya merekomendasikan hal ini? Karena saya pun mohon maaf banget ya, kalau Anda hari ini tetap pening kepalanya mikirin modal dan sebagainya, saya pun juga pernah ada di posisi Anda. Karena saya berangkatnya juga tanpa modal ya. Modalnya apa mas? Modalnya kuota internet, wifi, seperti itu ya. Modalnya cuma itu aja, menjadi dropshipper. Jadi saya pun juga dulu pernah menjadi seorang dropshipper. Di awal-awal saya mengawali karir karena modal saya itu minim. Dropshipper itu apa sih bro? Dropshipper adalah kita jualin barangnya orang, maklar gitu loh. Jadi kamu nggak punya barang tapi temenmu punya barang ya. Yang perlu dilakukan ya kita mencari supply yang harganya itu murah. Habis itu kita bilang sama supplier, kita izin, bro, mas, mbak, boleh nggak misalkan saya ikut bantu jualin barangmu gitu ya. Nah setelah itu boleh, oke, boleh nggak minta foto-fotonya, video dan sebagainya. Nah dari foto-foto dan video tersebut barulah kita promosi di media sosial kita, bisa di grup Facebook, bisa di story WA, bisa di Instagram kita. Kan kita tanpa modal, jadi nggak ada resiko. Itulah enaknya kalau tanpa modal ya, nggak ada resiko. Mungkin kita coba keluar kuota, dan itu udah wajar kan. Kita bisnis nggak bisnis tetap keluar kuota, bener nggak? Nonton YouTube ini pun pakai kuota. Ya, jadi profesi yang pertama adalah dropshipper sebagai maklar. Caranya pinter-pinter cari supplier yang amanah, gitu ya. Dan kalau ternyata itu bisa menghasilkan, dan saya alhamdulillah waktu itu bisa kebeli motor second gitu ya, motor Suzuki Thunder waktu itu cash 4 juta, motor pertama saya bisa dapat dari dropshipper itu. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Profesi yang kedua adalah content creator. Anda bisa menjadi TikToker atau bisa menjadi YouTuber atau blogger dan sebagainya, atau selebgram dan sebagainya. Itu tanpa modal. Modalnya cuma handphone ya. Handphone dan kemampuan kamu berbicara, kemampuan kamu bikin konten. Nah, itu bisa menghasilkan uang. Uangnya dapat dari mana mas? Dari endorsement, dari orang yang endorse kamu, dari orang yang bayar sponsormu, dari orang yang bayar kamu ketika bikin video. Terus dari apa yang nanti kamu jual, karena kalau kamu menjadi content creator, otomatis itu nanti namamu akan naik. Ketika namamu naik, itu akan mendatangkan traffic, mendatangkan lalu lintas ke channelmu atau ke akunmu, sehingga akan banyak orang yang nonton. Nah, disitulah para brand-brand pemilik merek itu akhirnya pengen endorse. Nah, kamu bisa dapat duit dari situ. Dan kalau kamu ngembangin bisnis, kamu pun juga kalau punya personal branding yang oke, nah kamu akan
cepet gitu ngembangin bisnis. Nah, kalau kalian pengen tahu dan pengen cara belajarnya gimana Mas jadi konten kreator gitu ya, jadi YouTuber, jadi apa gitu dan sebagainya, kalian bisa join kelasku di xmentoring.id. Itu langsung aku sendiri yang bimbing. Dan alhamdulillah ketika saya bikin video ini sudah ada lebih dari 800 orang yang ikut. Kalian bisa ikut di linknya di bawah xmentoring.id. Itu ya, ini berbayar tapi murmer ya, dengan penghasilan yang potensi yang luar biasa ya, insya Allah ini murah gitu ya. Dan 800 orang sudah mengikuti kelas ini dan banyak orang juga udah channel YouTube-nya udah monetize dan mereka sudah bisa menghasilkan uang. Mereka udah ada yang bikin produk sendiri dari kelas xmentoring tersebut. Langsung ada bimbingan dari saya, klik linknya di deskripsi xmentoring.id. Promosi selanjutnya yang ketiga, kamu bisa menjual kamu bisa menjual skillmu. Kamu bisa apa nih? Misalkan kamu bisa gambar, kamu bisa bikin lagu, kamu bisa apa ya, itu kamu bisa jual di website yang namanya, ini nggak ada endorse apapun, nggak ada iklan masuk ke sini, namanya seperti 1000lancer.com ya, kayak gitu. Kamu bisa jualan seperti freelance ya, kamu freelance, kamu nawarin jasa, aku ini loh, aku bisa bikin brosur, aku bisa desain, aku bisa bikin lagu, aku bisa apa, kalian bisa masuk ke situ ya. Kalau di website luar ada sih, kalian bisa cari apa ya, kayak freelancer gitu, dimana kalian bisa jualin apapun yang kamu bisa gitu loh, seperti skillmu apa, dan itu tanpa modal dan kamu nanti akan dapat orderan yang kepingin dapat jasa tersebut ya. Ini jualan tapi jualannya jasa, dan ini tanpa modal juga. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal, karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia, dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung hubunginya di deskripsi bisnis anti gagal, dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Keempat adalah kamu bisa jualan ide bisnis ya. Kamu bisa jualan ide bisnis. Seperti apa sih? Kamu bisa jualan konsep gitu loh. Kamu jualan konsep aja ya. Jadi kamu punya seperti proposal bisnismu itu kayak gimana, nanti gambaran marketnya bagaimana, kamu tuliskan secara rinci seperti proposal. Mungkin kamu juga bisa bikinkan PowerPoint atau apa. Jadi ini benar-benar pure, murni jualan konsep. Nah biasanya lalu nanti gimana Mas cara monetisnya dapat duitnya? Nah dari konsep itu kamu tawarkan ke investor ya. Misalkan kamu punya gambaran, oh ya kita mau buka bisnis angkringan, kamu nggak punya modal gitu loh, atau kamu nggak berani mau mulai sendirian, ya udah konsepnya tuh gimana bisnis angkringan, kulaknya tuh di mana nih barang-barang, terus rencananya mau buka di mana, dan potensi penghasilannya itu berapa, kenapa memilih lokasi itu, dan gambarannya keuntungan gimana. Jelaskan itu kepada investor ya. Misalkan nih 5 juta modalnya, kalau dibagi 5 orang berarti 1 jutaan. Nanti siapa yang melaksanakan itu dapat bagi hasil. Nah kita cuma jualan konsepnya. Nah sebagai konseptor biasanya kita juga sebagai eksekutor, kita akan mencari tim ahli, siapa yang masak telurnya nih, siapa yang bikin nasi bakarnya misalkan. Nah itu kamu yang mikirkan semuanya. Dengan begitu kamu tanpa modal pun konseptor, kamu juga bisa menghasilkan uang. Nah pertanyaannya, kamu berani nggak gitu loh. Sebenarnya kalau kita itu sudah dihadapkan dengan modal yang minim, tentunya kreativitas dan keberanian kita itu diuji di situ. Kenapa? Kita nggak punya modal, kita belum punya modal. Modal minim itu dibutuhkan, kita nggak boleh gengsian. Kalau sudah modalnya minim, gengsian, pemalu, aduh, bagaimana mau maju gitu loh. Kamu harus pede walaupun nggak punya modal. Fine, aku nggak punya modal, tapi aku punya skill, aku punya otak nih, aku punya tenaga, aku punya waktu yang sangat longgar. Nah, itulah yang kamu tawarkan, gitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan input-input seperti itu? Ya, terutama kita harus silaturahmi nih, kita harus perbanyak relasi kita, sehingga kita bisa mendapatkan bahan-bahan obrolan itu yang oke. Kalau teman-teman tongkronganmu cuma gitu-gitu doang, ya tentu saja apa yang kamu bahas ya gitu-gitu aja. Kamu bahas misalkan tentang tongkrongan, traveling dan sebagainya di teman-teman tongkronganmu, ya tentu saja kamu akan susah kalau ngomongin bisnis. Tapi kalau kamu sering nongkrong dengan orang-orang yang sama-sama suka duit,
maka ketika ngobrolin duit kamu pun nyambung gitu ya. Nah, oke, jadi 4 profesi tadi, kalau Anda bisa pilih salah satu atau mungkin kalian punya yang lain, kalian bisa tuliskan di komentar. Bebas ya, kalian bisa tuliskan di komentar apa yang sekiranya nih bisnis modal minim tapi penghasilan besar. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.